Ribuan penerima bansos terlibat main judi online, Kemenko Polkam gencarkan pemberantasan judi daring. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus menegaskan komitmennya dalam pemberantasan judi online, Judol. Hal ini disampaikan melalui Forum Koordinasi Nasional bertajuk Gersep Bareng Melawan Judi Online yang dilaksanakan kolaborasi antara Dana dan PPATK dalam payung Gernas APU-PPT, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Komdigi, serta pihak industri. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa, Brigjen Polisi Adi Satya Perkasa menjelaskan, pemerintah telah membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Kemudian sekarang tugasnya sudah dilanjutkan oleh Des Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring. Pembentukan DES ini adalah hasil dari pelaksanaan rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko Polkam pada tanggal 4 November tahun 2024 membahas tentang pembentukan DES. Sekarang DES Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring sudah terbentuk melalui Surat Keputusan Menko Polkam nomor 154 tahun 2024, ujar Brigjen Pol Adi Satya Perkasa. Sebagai langkah ke depan, Kemenko Polkam mendorong peningkatan edukasi publik, penguatan regulasi, kolaborasi internasional, serta pengamanan ruang siber dari konten negatif. Pemerintah daerah juga diingatkan untuk tidak lengah dan ikut aktif mencegah penyusupan sistem oleh konten judi daring. Kemenko Polkam menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum, tetapi membutuhkan gerakan kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman. Dalam forum tersebut, PPATK memaparkan bahwa meski terjadi penurunan jumlah total deposit judi daring dari Rp51,3 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp17,3 triliun di semester I 2025, lonjakan masih terjadi pada bulan April karena momen Lebaran. Tak kalah mencengangkan, dari 9,79 juta pemain judi daring, sebanyak 3,9 juta terjerat pinjaman online. Ditemukan pula 603.999 penerima bansos yang bermain judi online, dengan 228.999 diantaranya telah dicoret dari daftar penerima bantuan. Sementara itu, Bank Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan layanan transaksi digital. Penerima bansos yang main judi online harus diberikan sanksi tegas. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai temuan sekitar 15.000 warga Jakarta penerima bantuan sosial, bansos, yang terlibat dalam praktik judi online, Judol, harus ditindaklanjuti secara tegas. Meski belum ada aturan eksplisit untuk menghapus data bansos warga yang bermain judi online, pemerintah daerah tetap harus bertindak tegas agar bantuan sosial tepat sasaran. Intinya harus diberikan sanksi tegas. Jangan sampai warga ini keenakan menggunakan dana bansos untuk judi online, padahal dirinya sudah masuk kategori mampu misalnya. Pendekatan pemerintah provinsi, Pemprov Jakarta yang terlalu lunak dalam merespons temuan tersebut. Pasalnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut penerima bansos yang kedapatan bermain judi online hanya dibina dan tidak ada penghapusan hak bansosnya. Dia membandingkan sikap Pemprov Jakarta dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menyetop bansos terhadap ratusan ribu rekening penerima yang terindikasi bermain judi online. Kebijakan Pemprov terkait pemberantasan judol ini berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tegas dengan menyetop bansos ke ratusan ribu rekening yang terindikasi judol. Ini Pramono malah punya pemikiran sendiri. Pendekatan pembinaan saja tidak cukup. Pemprov Jakarta harus menegakkan aturan agar ada efek jera bagi para pelanggar. Tidak hanya dibina, namun harus tegas dan dibuat jera karena sudah melanggar undang-undang, salah satunya karena bermain judi tadi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, mengungkap 419 warga Jakarta tercatat sebagai pemain judi online selama 2024. Dari jumlah itu, 15.033 diantaranya adalah penerima bantuan sosial. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut total transaksi judi online yang dilakukan kelompok penerima bansos itu mencapai Rp67 miliar dalam 397.000 kali transaksi sepanjang tahun ini. Berdasarkan data PPATK,
terdapat 602.419 orang warga DKI Jakarta mencakup 5 kota dan 1 kabupaten yang teridentifikasi sebagai pemain judi online pada periode 2024. Total nominal transaksi deposit judi online mencapai 3,12 triliun rupiah dalam 17,5 juta kali transaksi. Temuan tersebut kini menjadi sorotan publik, termasuk soal efektivitas sistem pendataan dan pengawasan bansos di Jakarta. Kritik pun mengarah ke Pemprov Jakarta yang dianggap belum mengambil langkah tegas atas data valid yang disodorkan PPATK.